Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melinda dari Pendidikan Kimia A 2017 dengan nomor induk mahasiswa 13036 17066. Yang pertama, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya di MSI dan Ibu Elsa Ferananda MSI selaku dosen pembimbing, yang terhormat pada Ibu Profesor Yuli, Yuli Rahmawati MSc PhD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Elektronik Modul Praktikum Koloid berbasis STEM Case-Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik. Yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk pendahuluan sendiri akan disampaikan latar belakang, fokus penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Pada saat ini, pemerintah telah menerapkan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini dianggap menjadi salah satu solusi untuk membuat semangat peserta didik maupun guru kembali untuk mewujudkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satu aspek dalam pencapaian tujuan pendidikan yaitu mendapatkan hasil belajar peserta didik yang baik. Nah, diharapkan suasana belajarnya baik, menarik, dan antusias. Suasana belajar ditentukan oleh guru, model, metode, teknik, dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan usaha tersebut, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Setelah dilakukan proses belajar, akan diperoleh suatu hasil yang berupa keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru yang positif. Hasil tersebut itu disebut sebagai hasil belajar peserta didik. Hasil belajar sendiri merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran dan dapat menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Didapatkan bahwa hasil belajar peserta didik di Indonesia pada mata pelajaran kimia itu masih rendah. Didukung oleh data hasil tes sains oleh PISA pada tahun 2018, didapatkan bahwa skor rata-rata Indonesia yaitu sebesar 389 itu masih di bawah skor rata-rata dari OECD yaitu sebesar 489. Sehingga Indonesia berada pada peringkat 74 dari 79 negara yang berpartisipasi. Dibuktikan pula dengan data hasil ujian nasional kimia seluruh Indonesia dengan rata-rata hanya sebesar 50,99 saja. Sebenarnya dari Kemendikbud 2019. Kimia sendiri sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan asing untuk dipelajari. Salah satu alasannya yaitu sering diungkapkan peserta didik yaitu karena sifat kimia yang abstrak. Kimia sendiri merupakan ilmu yang termasuk rukun sains, di mana ilmu kimia merupakan experimental science yang tidak dapat dipelajari dengan membaca, menulis, dan mendengarkan saja. Mempelajari kimia bukan hanya menguasai konsep, fakta, dan teori saja, tetapi dapat berupa proses penemuan, proses pembangunan, konsep, mengkomunikasikan berbagai fenomena yang terjadi, serta metode ilmiah. Salah satu hal yang penting dipelajari dalam pembelajaran kimia adalah mempelajari 3 level representasi kimia yaitu submikroskopis, makroskopis, dan simbolik. Salah satu kegiatan yang dapat memudahkan peserta didik dalam memahami ketiga representasi tersebut dengan dilakukannya kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum sendiri dianggap dapat meningkatkan kemampuan visual peserta didik untuk memahami fenomena kimia yang abstrak dan membantu memahami representasi kimia. Materi koloid sendiri memiliki karakteristik materi yang bersifat kontekstual yang berkaitan dengan fenomena sehari-hari.
Namun pada kenyataannya, materi koloid cenderung diingat dan dihafalkan saja. Materi kimia khususnya pada koloid sendiri ini membutuhkan suatu kegiatan yang dapat membuat peserta didik dapat menghubungkan konsep materi koloid dengan fenomena kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kegiatan praktikum. Hasil observasi awal di SMA Negeri 90 Jakarta diperoleh bahwa pembelajaran kimia di kelas umumnya masih berpusat pada guru. Terus cenderung dipelajari sebagai hafalan konsep, teori, dan serta masih kurangnya pengaplikasian ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya kegiatan praktikum pada pembelajaran. Kemudian selain itu masih ketersediaan sumber belajarnya juga masih terbatas. Umumnya peserta didik dan guru masih menggunakan bahan ajar berupa buku paket dari sekolah. Sehingga peserta didik menginginkan peningkatan ilmu teknologi atau IT dalam bahan ajar yang digunakan guru. Guru seringkali menggunakan petunjuk praktikum yang bersumber dari buku paket yang hanya berisi penjelasan singkat, alat bahan, langkah kerja, kemudian digandakan dan diberikan kepada peserta didik. Hal ini belum membuat peserta didik dapat memahami konsep praktikum yang akan mereka lakukan, sehingga diperlukan penggunaan modul praktikum yang mencakup keseluruhan konsep praktikum, tujuan, teori dasar, langkah kerja, serta video percobaan, aspek keselamatan, hingga evaluasi yang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep dari percobaan yang akan dilakukan. Salah satu bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat yaitu penggunaan elektronik modul yang dalam penggunaannya dapat melibatkan interaksi antara peserta didik dan bahan ajar agar pembelajaran tidak monoton dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Penggunaan elektronik modul praktikum kimia juga dapat mengefektifkan praktikum kimia. Penggunaan e-modul pada peserta didik akan membuat peserta didik akan lebih termotivasi dalam memperoleh makna dari suatu proses pembelajaran di laboratorium. Pemilihan dan penggunaan pendekatan maupun model pembelajaran dalam modul elektronik sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Memenuhi tuntutan abad 21, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pengetahuan itu juga harus didukung oleh kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi. Salah satu pendekatan yang memenuhi standar tersebut adalah penggunaan pendekatan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, serta model pembelajaran class-based learning. Menurut Ballard dan Moring, tahun 2021, pada penelitiannya, penggunaan elektronik modul berbasis class-based learning dengan terintegrasi project Science, Teknologi, Engineering, and Matematik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik serta dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dapat mengkaitkan fenomena-fenomena kehidupan sehari dengan apa yang sudah dipelajari pada materi koloid dalam sintaks class-based learning dan menjawab permasalahan dari kasus yang diberikan dengan menggunakan penerapan dari Science, Teknologi, Engineering, and Matematik. Kemudian, identifikasi masalah. Hasil belajar yang pertama, hasil belajar peserta didik yang relatif masih rendah, khususnya pada materi koloid. Kemudian yang kedua, guru masih kurang menerapkan praktikum yang dapat mengembangkan pengetahuan dari peserta didik. Yang ketiga, masih belum tersedia petunjuk praktikum khusus yang dapat memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Yang keempat, media pembelajaran elektronik modul praktikum koloid yang berbasis Science, Teknologi, Engineering, and Case-based Learning memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dibuktikan ada tidaknya perbedaan dari penggunaan elektronik modul tersebut terhadap hasil belajar peserta didik, khususnya pada materi koloid. Untuk fokus penelitiannya sendiri,
yaitu untuk membandingkan pengaruh penggunaan elektronik modul praktikum koloid berbasis sains, teknologi, engineering, matematik, dan case-based learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 90 Jakarta. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh penggunaan elektronik modul praktikum koloid berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik case-based learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 90 Jakarta. Untuk manfaat penelitian, yang pertama untuk peserta didik, diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan hasil belajar dan menambah pengalaman mengenai pembelajaran kimia pada materi koloid. Yang kedua, untuk guru, dapat digunakan sebagai bahan ajar yang memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran kimia materi koloid. Yang ketiga, untuk peneliti, dapat menambah wawasan mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan penggunaan elektronik modul, praktikum berbasis STEM, dan model pembelajaran case-based learning. Yang kedua, ada tinjauan peserta, yaitu pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia merupakan adalah kegiatan pembelajaran ilmu kimia oleh tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan peserta didik mampu menerapkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kriswantoro et al. 2021. Dalam mempelajari ilmu kimia diperlukan penerapan dari 3 level representasi kimia menurut Johansson 1991, yaitu penguasaan dalam makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Kemudian ada elektronik modul praktikum, fasilitas praktikum yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan praktikum agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan praktikum secara terarah dalam format elektronik yang di dalamnya terdapat animasi, audio, dan navigasi agar pengguna dapat lebih interaktif dan mudah dipahami. Kemudian ada pendekatan STEM. STEM sendiri merupakan akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 2 atau lebih disiplin ilmu atau dapat dikatakan menggabungkan antara disiplin ilmu. Moore et al. Pada 2014. Untuk penerapan pendekatan STEM dalam e-modul, yaitu sebagai berikut. Yaitu aspek sainsnya, yaitu pengetahuan terkait bahan lain selain bahan yang dicontohkan, yang dapat digunakan untuk membedakan larutan, suspensi, dan koloid, kemudian efek Tyndall, kemudian mengamati koagulasi pada koloid, serta percobaan sederhana pembuatan koloid. Terus untuk aspek teknologi, yaitu merancang, mendesain, hingga menghasilkan informasi berupa video praktikum yang dibuat dalam bentuk digital. Untuk aspek engineering, yaitu merancang dan melaksanakan langkah percobaan untuk membedakan larutan substansi dan koloid, efek Tyndall, mengamati koagulasi pada koloid, serta percobaan sederhana pembuatan koloid dengan bahan yang berbeda dari contoh yang dicantumkan. Kemudian untuk aspek matematik, yaitu menganalisis, menyampaikan ide, dan memecahkan masalah secara matematis dalam merancang prosedur percobaan. Kemudian ada model pembelajaran case-based learning. Case-based learning sendiri merupakan turunan dari pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Case-based learning sendiri juga dikenal sebagai pembelajaran berorientasi kasus, adalah metode pengajaran yang melibatkan diskusi kasus. Untuk sintaks yang digunakan pada elektronik modul praktikum, yaitu orientasi terhadap masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, menyajikan karya, dan analisis dan evaluasi. Kemudian koloid. Materi koloid mempunyai beberapa karakteristik diantaranya bersifat kontekstual dan sebagian berupa pemahaman konseptual. Juga memiliki banyak istilah asing. Sub pokok yang dipelajari dalam materi koloid adalah perbedaan koloid, suspensi dan larutan sejati, sifat-sifat koloid, macam-macam koloid, dan proses pembuatan koloid. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar sendiri merupakan objek penilaian kelas yang berupa kemampuan baru yang didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Hasil belajar yang dimaksudkan adalah pencapaian prestasi belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria atau nilai yang telah ditetapkan. Supardi 2013. Kemudian metodologi penelitian itu ada tujuan, tempat, waktu, dan subjek. Terus metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan elektronik model praktikum koloid berbasis STEM test based learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11. Untuk tempat penelitiannya sendiri ada di SMA Negeri 90 Jakarta. Kemudian waktu pelaksanaannya dari bulan Mei sampai bulan Juni tahun ajaran 2022-2023. Untuk subjek penelitiannya sendiri adalah peserta didik kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 5. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitiannya eksperimental menggunakan desain penelitian quasi eksperimental tipe non-equivalent control group design, di mana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan diberikan pretest. Kelompok eksperimen akan diberikan pengakuan pembelajaran praktikum dengan menggunakan elektronik modul koloid berbasis STEM case-based learning. Untuk kelompok kontrol, pembelajaran praktikumnya dengan menggunakan lembar kerja praktikum. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik akan diberikan post-test. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 90 Jakarta. Kemudian untuk sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas 11 MIPA 1 sebagai kelas kontrol dan kelas 11 MIPA 5 sebagai kelas eksperimen. Untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tes hasil belajar berbentuk pilihan ganda. Tes yang dilakukan meliputi pretest dan post-test. Untuk instrumen penelitian, menggunakan tes hasil belajar berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Menurut Wayan Nurkanca, tes yang berkualitas baik dapat dianalisis dari 4 kriteria tersebut apabila sudah diuji. Yang pertama, uji validitasnya. Artinya, tes tersebut dapat mengukur apa yang akan hendak diukur, yaitu di sini adalah tes hasil belajar peserta didiknya. Untuk ujinya menggunakan produk Moment Pearson. Kemudian uji reliabilitas bertujuan agar tes tersebut dapat menunjukkan hasil yang konsisten atau tetap walaupun sudah berkali-kali tes tersebut dilakukan. Untuk uji yang digunakan yaitu Cronbach Alpha. Kemudian ada tingkat kesukaran, artinya memiliki keseimbangan antara butir soal yang sukar, sedang, dan mudah. Kemudian ada daya beda, di mana artinya tes tersebut dapat membedakan siswa menurut tingkat kemampuannya. Kemudian, hasil belajar peserta didik pada materi koloid antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. H0-nya tidak terdapat perbedaan skor rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang diberi elektronik modul praktikum koloid berbasis STEM test-based learning dan kelas kontrol yang diberi lembar kerja praktikum koloid. HA-nya terdapat perbedaan skor rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen yang diberi elektronik modul praktikum koloid berbasis STEM test-based learning dan kelas kontrol yang diberi lembar kerja praktikum koloid. H0-nya mu eksperimen sama dengan mu kontrol, HA-nya mu eksperimen tidak sama dengan mu kontrol. Yang kedua, hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen. H0-nya tidak terdapat peningkatan yang signifikan antara skor rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi koloid sebelum dan setelah pembelajaran menggunakan elektronik modul praktikum koloid berbasis Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, dan Case-Based Learning. HA-nya terdapat peningkatan yang signifikan antara skor rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi koloid sebelum dan setelah pembelajaran menggunakan modul praktikum koloid berbasis STEM Case-Based Learning. H0-nya mu sebelum sama dengan mu setelah. HA-nya mu sebelum tidak sama dengan mu setelah. Untuk teknik analisis data, dilakukan untuk membandingkan nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum membandingkan nilai dari dua kelas tersebut, perlu dilakukan uji terlebih dahulu, yaitu pertama uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas sendiri bertujuan untuk melihat data yang didapat apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji yang dilakukan dengan menggunakan Lilliefors. Kemudian uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Setelah itu, apabila data yang didapatkan
berdistribusi normal dan homogen, maka akan digunakan uji t-test, yaitu independent t-test dan pair t-test. Namun, apabila data yang didapatkan tidak homogen maupun tidak berdistribusi normal, maka uji yang akan digunakan adalah uji Mann-Whitney. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.